Hai Hai Indonesia, Indonesia. kembali lagi kami berdua Yap, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia, Indonesia lebih lebih baik. baik. Pastinya di Hai Indonesia, itu nama program kita ya. Iya. Dari tulisannya. Hai Indonesia. Ya. Menyapa kalian semua yang ada di seluruh Indonesia. Asik. Eh, Kabarnya gimana kamu Mbak hari ini? Semangat gak nih? Harus semangat tetap sih. harus semangat ya. Mau tidak mau harus Mau semangat. tidak mau, kalau enggak nanti imun saya turun. Iya, drop jangan sampai Jangan ya. sampai, Itu yang bener. bahaya tuh. Tetap harus semangat, tetap harus apa ya? Aku pernah baca apa sih itu? Aku lupa. Pokoknya kayak wake up and dress up every day. And make up. Yes. Nah, gitu. aku tahu tuh. Aku tahu Tapi quotes aku itu. lupa gimana itu panjangnya, tapi seperti itulah. Sama kayak Indonesia kan, walaupun pandemik tetap kok kita harus wake up, harus yakin, harus positive thinking, harus percaya dan masih tetap punya hope gitu ya. Hope. Bahwa Indonesia bisa ngelewatin ini semua. Pasti bisa. Iya, kenapa? Karena Indonesia itu apa ya? Indonesia tuh kuat loh, udah terbukti kok. Bener gak sih? Iya benar. 350 tahun, tahun ya, 4,5 belum lagi tahun, tahun yang lebih ya parah kan? lagi tuh. Tapi kita bisa tetap bangkit Dan gitu bisa kan? sampai kayak sekarang. Bisa sampai di titik ini di titik gitu ini. kan. Dan Indonesia itu kaya, Bener banget. kaya, cantik gitu kan. Alam kita tuh kaya banget. Kita tuh punya bayangin kita punya Indonesia itu kan negara yang kepulauan. Kepulauan. Ya. Kita punya banyak pulau-pulau dengan berbeda-beda bahasa, budaya, ya kan, keanekaragaman, sukunya juga, terus alamnya juga indah-indah banget. Bener. Apa sih yang nggak ada di Indonesia? Cari gunung ada, cari laut banyak banyak banget. banget, cari dataran rendah kayak apa namanya, sawah atau Kita punya kita punya semuanya. semuanya. Iya kan? Tempat surfing terbaik ada. Tenang, jangan sedih kalau di Indonesia. Mungkin banyak wisatawan asing taunya baru Bali. Tapi sebenarnya Mereka banyak. kadang Bali nggak tahu itu tuh Indonesia, Bali Bener. bagian Indonesia. Bener. Tapi sebenarnya banyak banget wilayah di luar Bali, Indonesia tuh punya yang cantik-cantik banget gitu loh, ya kan? Yang mau cari keindahan atau kekayaan bawah laut Ada banyak banget. Iya, nih sama seperti ini nih. Dari bocorannya teman-teman kreatif ya. Indonesia itu dinobatkan sebagai negara terindah di dunia, peringkat ke-6 di salah satu situs web pemandu perjalanan asal London, Inggris, namanya Rough Guide, dan mengalahkan 2 negara Asia lainnya yang dipilih oleh pembaca Rough Guide. Dua negara lainnya itu ada Vietnam dan Vietnam sama apa ya nih aku? Vietnam dan Malaysia kalau aku nggak salah. Mereka berada di peringkat 13 dan Vietnam 20. Benar. Sedangkan Indonesia itu dipasuk di peringkat 6. Dan dilansir dari situs tersebut, Indonesia adalah negara tropis yang berada di garis khatulistiwa. Ya, kita dilalui garis khatulistiwa. Antara benua Asia dan Australia dengan luas hampir 2 juta kilometer persegi dan ada 17.000 pulau. Wow. Dihuni oleh lebih dari 250 juta penduduk dengan bahasa lebih dari 500 bahasa daerah dan dialek yang berbeda. Gimana coba nggak kaya ya kan kita Indonesia. Itu udah kaya banget loh Indonesia. Iya, gitu setiap kan. daerah punya bahasanya beda-beda. Logatnya, dialeknya tadi. Gimana kaya banget gak sih tuh? Bener, Jawa aja ada berapa tuh coba? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja udah beda lagi dialeknya. Iya. Sunda beda lagi dialeknya, ya kan? Itu Jawa Barat. Sunda Sukabumi ya kan? beda, Sunda Bandung beda. Iya. Bahkan Jawa aja ada Jawa halus, Jawa kasar. Bener. Nah, ini ngomongin ini kan Mbak, contohnya nih. Tadi kan aku udah sebut ya, mungkin wisatawan luar, ya kan awalnya kenalnya cuma Bali. Padahal kita punya banyak banget kota-kota di Indonesia yang punya kekayaan atau keindahan alam. Salah satunya ini ada di daerah Bunaken. Kita punya Taman Nasional Bunaken. Manado. Ya, Manado. Sulawesi ya. Sulawesi Utara, benar. Sulawesi Utara. Nah, ini bisa Bunaken ini tuh punya keindahan, kekayaan alam yang luar biasa sampai akhirnya dinobatkan sebagai Taman Nasional Bunaken itu pertama kali di tahun 1975, Mbak.
ya. Udah ada, apalagi aku Mbak, apalagi Nuke masih di awang-awang kayaknya. Dibuat juga belum itu kayaknya. Nah terus sebenarnya ini taman ini bisa dibilang menjadi daerah terpencil karena pada tahun itu tuh hanya sedikit orang yang tahu Mbak. Liburan keluar dari kawasannya, mungkin kita banyak dengar ya sejarahnya tempat wisata Indonesia dulu. Itu tuh dulu hidden paradise banget, nggak ada orang yang tahu. Sampai akhirnya berkembang. Nah Bunaken tuh kayak gini juga awalnya. Gitu ya kan. Terus menjadi surganya para penyelam di mana ada lebih dari 20 spot diving yang bisa digunakan untuk menyelam. Underwaternya keren banget sih guys ini. Parah. Ya kan, tapi sayangnya ini sekarang udah agak-agak nggak kayak dulu di awal-awal gitu. Kita udah nemuin ada sampah, ada apa gitu. Tapi tetaplah Bunaken is the best. Kekayaan bawah lautnya itu luar biasa, biota bawah laut. Jadi banyak para turis-turis asing gitu ke sana tuh memang benar-benar untuk diving apa segala macam. Itu sebabnya tanggal 27 2020 tahun lalu bulan Oktober UNESCO menetapkan Taman Bunaken Tangkoko Minahasa Sulawesi Utara sebagai cagar biosfer baru Indonesia. Karena benar-benar biota bawah lautnya lengkap di sana dan indah banget gitu. Dan ternyata selain Bunaken itu ada 2 lagi cagar biosfer yang diakui oleh UNESCO. Apa tuh Mbak? Kalau ini udah kayaknya semua pencinta alam udah pasti pernah ke sana. Oh iya. Karimun Jawa, Jepara Muria. Kamu udah pernah? Karimun Jawa belum. Sama aku juga belum. Maafin ya. Kalau Jepara aku sering kalau pulang kampung lewat. Lewat doang ya. Iya Karimun Jawa juga tuh memiliki biota bawah laut yang ciamik banget sih. Nah, selain Karimun Jawa itu tadi ada cagar Merapi Merbabu Menoreh. Merapi. Ini ekosistem hutan pegunungan yang rumahnya flora dan fauna yang khasnya Jawa lah ya, kayak elang Jawa gitu ya, harimau Jawa seperti itu. Kalau cagar Merapi, saya yakin sih semua teman-teman udah pernah ke sana ya. Iya. Kalau Karimun Jawa ini biasanya bener-bener pencinta alam sejati nih yang pasti main ke sana gitu. Kalau cuman anak gaul agak jarang karena agak susah kalau aku nggak salah ya. Traveler sejati nih. Yes, ke Karimun Jawa seperti itu. Ini kita belum ngomongin Indonesia bagian timurnya. Ini masih yang deket-deket kan. Itu masih daerah-daerah Jawa-Jawa gitu. Tapi kalau diving kamu memang suka? Suka sih Mbak. Aku suka pantai. All about pantai, snorkeling atau beda apa. Ya? Aku gak suka pantai. Tapi tadi Mbak Lisa ngomong Indonesia Timur, itu ciamik banget. Aku Indonesia Timur belum pernah, kamu udah pernah ke sana? Aku di Ambon sebulan. Wow. Ujung ke ujung pulau itu bener-bener kita cari pantainya itu semua cakep banget. Jadi salah banget, maksudnya kalau Indonesia terkenalnya Bali gitu. No, kamu harus datang ke Indonesia Timur. Itu memang itu hidden paradise. Kalau makanannya? Makanan sih ya jujur nggak begitu ya Mbak. Karena tapi kebanyakan di sana seafood. Bukan taste-mu mungkin ya? Iya seafood dan karena di sana papeda aku kurang suka. Kuah kuning, sayur kuah kuning itu aja kayaknya di mana-mana yang menjadi ininya. Tapi seafoodnya sih di sana yang ini karena memang jalan raya di sana sebelahnya laut Mbak. Oh. Jadi kalau kita jalan di sana itu jalan raya utama gitu kayak di Jakarta gitu kan. Kalau Jakarta mah kita lihatnya gedung-gedung. Sebelah kanan bukit, sebelah kiri laut. Oh berarti mirip ini ya Pantura ya. Kalau kita ini lebih indah. Oh lebih indah. No. Langit di Ambon itu dijuluki langit terbersih. Terbersih di Indonesia. Jam 9 pagi kita bisa lihat langit biru semua ada titik-titik putihnya itu bisa kayak gitu Mbak. Oke. Ciamik banget sih Indonesia Timur. Mesti nabung ya. Ya tiket pesawatnya lumayan ya, menguras kantong. Mungkin setelah pandemi kita baru bisa, sebelum pandemi kita virtualan dulu sambil lihat-lihat, nabung, nyiapin ini ya, perbekalan dan lain sebagainya. Begitu pandemi selesai, wush. Pantas ya Mbak waktu itu Ambon tuh diincar banget sama penjajah gitu kan. Rempah-rempahnya di sana oke. Buah pala di sana itu disebutnya buah sampah, bayangin. Kita di sini semahal itu. Di sana pinggir jalan pun tumbuh. Buah coklat, durian. Biji coklat.
Enggak, buah. Oh, buah coklat. Buah. Jadi pohonnya di pinggir jalan itu kayak kita di sini pohon-pohon biasa liar tumbuh. Saking melimpah ruahnya rempah-rempah di sana dan buah-buahan. Kok akuin itu, makanya mungkin waktu itu zamannya VOC penjajah kan masuknya di sana dulu bikin benteng. Rempah-rempah kita yang mau di. Nah, kalau apa namanya? Kamu ngomong buah, udah pernah nyobain buah merah berarti? Oh, kalau buah merah di Papua. Oh iya, sama-sama Indonesia Timur, dia ngomong Ambon, saya ngomong Papua. Maaf, karena Indonesia Timur ngeles. Iya, beta yang coba buah merah, belum coba beta. Aku udah pernah nyobain. Apa rasanya sih, Mbak? Manis tapi? Nggak ada rasanya sih kalau menurut aku. Oh, jadi emang karena ini aja merah aja ya gitu? Pasti warnanya merah banget, terus agak berminyak gitu ya. Jadi iya? kalau diminum ya ser. Oh iya? Langsung dari buahnya tuh Mbak, apa yang udah diolah? Aku beli. Jadi kebetulan temen di sini nih salah satu pencari berita. Oh, dia sangat ini banget ya. Jadi semua dicobain. Nyobain gitu kan. Akhirnya aku nyoba 1 sendok sama madunya. Madu hutan itu. Ampun pahitnya madunya ya. Iya itu yang asli loh ya. Kalau buah merahnya sih nggak pahit. Madunya yang pahit. Madunya, Masya Allah. Itu kayak bukan madu ya. Namanya aja madu. Kayak gitu. Ya, Indonesia tuh kaya banget guys. Itu tadi Papua Mbak Lisa cerita. Aku Ambon. Ambon tuh terkenal ininya Mbak juga kayu putih. Kita bisa lihat kalau di sini sawah padi ya. Di sana sawahnya tuh tumbuhan yang untuk memproduksi kayu putih. Jadi kalau kita datang ke lokasi itu baunya udah bau kayu putih aja. Bener. Aku kalau dapat kiriman minyak kayu putih itu udah sebotol-botol hijau. Iya. Minuman itu. Sampai berapa? Iya, aku lihat banget tuh Mbak, penyulingannya mereka itu benar-benar home industry kan. Jadi bukan beda yang pabrikan ya. Jadi benar-benar ditungguin setetes. Makanya kalau yang asli di sana mahal. Oh. Karena untuk dapat 1 botol aja tuh bisa nunggu seminggu. Hah? Iya. Segini? Iya. Karena benar-benar nunggu sampai benar-benar tetesan murninya itu penuh. Makanya kalau ada yang di toko jual murah mungkin aku nggak tahu ya ada campuran atau apa. Tapi kalau aku lihat langsung yang benar-benar pembuatan home industrinya. Jadi benar-benar nunggu dan bakarnya itu pakai kayu. Oh. Tapi emang minyak kayu putih walaupun bukan dari Ambon lah ya. Itu emang mahal banget kan. Aku udah lama banget kan nggak beli minyak kayu putih. Nah, waktu akhirnya ini Abigail kemarin mulai beli lagi kan. Segini tuh harganya udah 20.000 berapa gitu kan. 18-an ribu kan. Iya. Tergantung merek lah ya. Langsung mikir, beneran nih minyak kayu putih. Iya, tapi wanginya Ternyata beda emang, sih Mbak. Iya emang beda sih. Beda kalau wangi sana itu wangi daun sama tajem gitu ya. Wangi gitu. Nggak kalau yang wangi daunnya. Wangi daunnya. Kayak daun yang kalau daun jeruk mungkin ya kalau begitu di-set gitu kan. Itu wangi itunya, wangi aslinya itu keluar. Bayangin Mbak, mereka bisa seminggu, bisa sebulan nunggu tetesan air itu. Air daun kayu putihnya gitu itu. Ya. Iya, tapi melimpah ruah di sana. Top Indonesia, top ku bilang. Sebulan itu benar-benar aku ngelihat banget Ambon sebegitu cantiknya, tapi sayang pariwisata di sana tuh masih belum ini karena satu biayanya masih mahal. Terus akomodasinya juga di sana kita antar mau ke Supape atau ke Natsepa, transportasinya. Bukan akomodasi. Iya, maksudnya akomodasinya mahal Mbak maksudnya. Salah ya kita. Apa kita bisnis hotel di sana? Iya, boleh tuh kayaknya. Nah, ngomongin Indonesia Timur, nanti di segmen 2 kita akan ketemu Kapten Rangga. Beliau ini adalah salah satu maskapai. Beliau ini adalah salah satu kapten pilot di maskapai penerbangan nasional. Kenapa sih sampai kita ajak ngobrol gitu? Karena ceritanya unik banget. Kok nggak expect, maksudnya seorang kapten pilot ini bisa melakukan hal yang luar biasa ini. Betul. Tapi jangan kemana-mana, nanti kami akan kembali lagi di segmen 2 dengan narasumber kami, dengan bintang tamu kami Kapten Rangga. Tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.